Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki kelas yang baru, kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anakku sekalian, kita memasuki tahun ajaran yang baru ini dalam keadaan yang cukup memprihatinkan, yaitu situasi pandemi COVID-19, di mana kita harus mematuhi protokol kesehatan, antara lain mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, jaga jarak kurang lebih 1 meter dengan orang lain atau yang dikenal dengan physical distancing, dan juga kita tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu atau social distancing. Pada tahun pelajaran kali ini, semua mata pelajaran dilaksanakan dengan cara daring atau BDR, belajar dari rumah dengan menggunakan fasilitas jaringan internet. Walaupun situasi seperti ini, Bu Titi harapkan kalian tidak akan surut semangatnya. Kalian tetap semangat untuk terus berprestasi walaupun di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, Bu Titi akan memulai pelajaran untuk IPA kelas 9, yaitu materi yang pertama, sistem reproduksi pada manusia. Pada materi yang pertama ini, kita akan membahas tentang bagaimana manusia itu bereproduksi atau menjadi lebih banyak. Kalau kita lihat dari kata-katanya, reproduksi, re itu kembali, produksi menghasilkan, berarti menghasilkan kembali. Nah, untuk lebih jauh kita membahas tentang reproduksi manusia ini, akan kita awali dengan membicarakan bukan langsung pada reproduksi manusianya, tetapi kita awali bahwa manusia itu tersusun dari bagian-bagian yang sangat kecil atau unit yang paling kecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Coba kamu jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Bagaimana kamu dapat berada di dunia ini? Ceritanya bagaimana kamu bisa ada di dunia ini? Berapa lama kamu ada di dalam kandungan ibumu? Pada saat ada di dalam kandungan, dari mana mendapatkan makanan selama di dalam kandungan? Saat kalian lahir, coba berapa berat badan kalian? Sekarang berapa berat badan kalian? Tentunya ada perubahan berat badan, penambahan berat badan. Pada umumnya bayi yang baru lahir memiliki berat badan kurang lebih 3 kg. Sekarang kalian sudah mencapai hampir 30 kg. Berarti sudah 10 kali lipat dari apa yang didapatkan pada saat kamu lahir. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan lahir di dunia ini untuk melihat keindahan ciptaannya. Awal kehidupan manusia itu berasal dari sebuah sel. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sel adalah unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Satu sel tersebut merupakan hasil peleburan atau penggabungan dari sel gamet jantan atau spermatozoa dengan sel gamet betina atau sel telur yang menggabung jadi satu yang disebut dengan zigot. Zigot merupakan sel tubuh atau sel somatis. Dari uraian di atas bisa kita ketahui bahwa sel ada 2 macam, yaitu sel kelamin atau sel gamet. Ada 2 macam, yaitu sel gamet jantan spermatozoa dan gamet betina yaitu sel telur. Dan yang satunya sel tubuh atau sel somatis. Sel gamet atau sel kelamin terdiri dari spermatozoa dan sel telur seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Sedangkan sel tubuh itu adalah sel yang menyusun tubuh kita. Tubuh kita itu tersusun dari bermacam-macam sel. Ada sel-sel tulang, sel yang menyusun tulang. Sel otot, sel yang menyusun otot. Sel darah, sel saraf,
sel kulit, sel hati, sel lambung, sel testis ada pada pria atau jantan, sel indung telur atau ovarium yang ada pada individu betina, dan lain-lain. Jadi saya ulangi, sel tubuh itu adalah sel yang menyusun bagian tubuh kita. Jadi sudah jelas perbedaannya antara sel kelamin dan sel tubuh. Kalau sel kelamin adanya di dalam organ kelamin, kalau sel tubuh sel yang menyusun tubuh. Terbentuknya sel kelamin dan sel tubuh yang baru atau yang dikenal dengan reproduksi sel itu melalui peristiwa pembelahan sel. Jadi sel dalam tubuh kita itu menjadi lebih banyak, dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dan seterusnya. Itu melalui peristiwa pembelahan sel. Sudah cukup jelas dengan pembelahan sel. Jadi tubuh kita senantiasa mengalami pertumbuhan sel-selnya. Nah, berikutnya, proses pembelahan sel ada 2 cara, yaitu secara mitosis dan secara meiosis. Pembelahan sel secara mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Contohnya tadi sel kulit, sel tulang, sel otot, tulangnya kecil menjadi besar. Itu karena terjadi pembelahan sel, jumlah selnya bertambah. Kemudian pembelahan sel secara meiosis itu terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Pembelahan secara meiosis adalah pembelahan untuk terjadinya sel telur dan sel spermatozoa. Sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari pembelahan yang pertama, yaitu mitosis. Pembelahan mitosis memiliki ciri-ciri. 1. Pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Yang kedua, pembelahan mitosis itu terjadi 1 kali pembelahan. Yang ketiga, hasil pembelahan atau sel anak. Jadi sel anak itu istilah untuk sel hasil pembelahan. Sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosomnya sel induk. Sel induk itu sel yang akan membelah. Jadi kalau misalnya sel tulang akan membelah, di dalam sel tersebut jumlah kromosom antara sel yang membelah dengan sel hasil pembelahan itu jumlahnya sama. Yang keempat, ciri-cirinya, kromosom sel induk itu berpasangan. Kromosom pada sel anak juga berpasangan. Yang kelima, kromosom sel induk bersifat 2N kromosom atau diploid. Sama dengan kromosom pada sel anak, juga 2N kromosom atau diploid. Jadi saya kira sudah cukup jelas bagaimana ciri-cirinya mitosis. Terjadi pada sel tubuh, terjadi 1 kali pembelahan, jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom sel induk berpasangan, kromosom sel anak juga berpasangan. Dan yang terakhir, kromosom sel induk bersifat diploid atau 2N kromosom. Sel anak juga sama, diploid atau 2N kromosom. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh sel tubuh pada manusia. Setiap makhluk hidup itu memiliki jumlah kromosom yang tidak sama. Setiap makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, maupun tumbuhan,
semua memiliki jumlah kromosom yang antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain itu jumlah kromosomnya tidak sama. Kita ambil contoh pada manusia. Manusia itu memiliki kromosom sebanyak 46 buah atau 23 pasang. Kromosom yang 46 buah itu tadi berasal dari sel spermatozoa 23 kromosom, 23 buah, dan dari sel telur 23 buah kromosom. Jadi seandainya kita ambil sel otot, kemudian dibawa ke laboratorium, kita melihat inti selnya, kita bisa melihat berapa jumlah kromosomnya. Kromosomnya akan tampak 46 buah atau 23 pasang. Kita lihat pada sel tubuh yang lain, yaitu sel darah, sama 46 buah. Kalau akan dilihat seluruh sel tubuh sama, yaitu 46 buah. Nah, sekarang untuk memahami peristiwa pembelahan sel secara mitosis, perhatikan gambar pada slide berikut ini nanti, dan juga tolong kalian buka buku paket halaman 5. Di situ kalian bisa lebih detail dalam membaca bagaimana terjadinya pembelahan sel. Nah, kali ini peristiwa pembelahan sel secara mitosis. Ada tahap-tahap pembelahan. Kalau gambarnya seperti yang kalian lihat dalam slide, juga kamu lihat yang ada dalam buku kalian. Tahap-tahap mitosis. 1. Profase, di mana pada tahap ini kromosom mengganda atau menjadi 2 kali dan memadat, yang semula panjang menjadi lebih agak pendek dan padat. Membran inti mulai rusak, jadi intinya sudah tidak ada membrannya. Fase yang kedua, tahap yang kedua, metafase. Ciri dari metafase ini, kromosom berjajar pada bidang pembelahan atau garis ekuator yang ada di tengah-tengah sel. Tahap berikutnya yaitu anafase. Kromosom mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan. Dan pada akhir dari fase ini atau akhir dari anafase, kedua kutub memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Fase berikutnya yaitu telofase. Fase telofase ini ditandai atau memiliki ciri membran inti yang tadi pada tahap awal mulai rusak tadi, sekarang pada tahap akhir ini membran inti mulai bergabung kembali dan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid atau 2N kromosom. Nah, setelah fase telofase, sel akan melakukan fase istirahat sebelum memulai pembelahan sel tahap berikutnya atau melakukan pembelahan pada waktu yang berikutnya. Untuk memudahkan mengingat apa tahap-tahap mitosis, bisa kalian singkat PROMAT. Pro-nya itu profase, M-nya itu metafase,
A-nya itu anafase, dan yang terakhir T, telofase. Jadi kalau mau mengingat-ingat tahapnya biar ndak terbalik, promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Karena fase istirahat yang menjembatani antara pembelahan satu pembelahan berikutnya, itu bisa digabung interpromat. Jadi interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Demikianlah untuk tahap-tahap pada pembelahan mitosis. Berikutnya yaitu pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis memiliki ciri-ciri. 1. Pembelahan meiosis ini terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Pembelahan meiosis itu terjadi 2 kali pembelahan, yaitu ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Yang ketiga, jumlah kromosom pada sel anak itu memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jadi kalau sel induknya itu memiliki 46 kromosom, sel anaknya memiliki 23 kromosom. Kalau induknya mempunyai 10 kromosom, berarti sel anak hasil pembelahan memiliki jumlah 5 kromosom. Ciri yang berikutnya yaitu kromosom pada sel anak tidak berpasangan. Kromosom sel anak bersifat haploid atau N kromosom. Kalau mitosis tadi kan 2N kromosom atau diploid. Meiosis karena menghasilkan sel anak yang memiliki jumlah kromosom separuh dari induknya, maka meiosis disebut dengan pembelahan reduksi. Berkurang. Sebelum membelah, jumlah kromosomnya utuh. Setelah selesai pembelahan, menjadi setengahnya. Inilah yang dikenal dengan pembelahan secara reduksi. Tahap-tahapnya untuk meiosis sama dengan tahap-tahap pada mitosis. Hanya saja pada meiosis itu terjadi 2 kali pembelahan. Kalau tadi di mitosis itu ada tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk meiosis itu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Dilanjutkan terjadinya peristiwa pembelahan sel profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, baru pembelahan berakhir atau selesai. Gambarnya bisa kalian lihat lebih jelas di buku paket. Tahap-tahap meiosis ada 2, yaitu meiosis 1 seperti yang tadi sudah saya sampaikan melewati gambar tadi, terdiri dari profase 1, itu cirinya kromosom mengganda, sama dengan yang tadi, memadat, membran inti mulai rusak. Dan metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan, sama dengan mitosis tadi. Anafase ke-1, kromosom bergerak menuju kutub, yang akhirnya berada di kutub yang 1 dan kutub yang 1 dengan jumlah yang sama. Dilanjut fase berikutnya yaitu telofase 1.
di mana yang tadi membran inti sudah mulai rusak, sekarang membran inti mulai bergabung kembali dan kromosom berada di dalam inti yang membrannya sudah utuh, sehingga terbentuk 2 sel anakan. Ini adalah meiosis tahap pertama. Langsung dilanjutkan dengan tahap meiosis kedua. Sama, tahap-tahapnya sama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Cirinya juga sama, hanya bedanya pada tahap telofase 2, setelah membran inti terbentuk, itu ternyata terbentuknya itu 4 sel anakan. Kalau pada mitosis tadi atau pada meiosis tahap 1 tadi, telofase itu terbentuk 2 sel anak. Kalau pada meiosis 2 itu terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid, di mana kromosomnya tidak berpasangan atau yang dikenal dengan N kromosom. Nah, setelah telofase 2, pembelahan secara meiosis selesai. Sel istirahat pada fase interfase. Nah, untuk pembahasan materi reproduksi manusia yang diawali dengan membicarakan tentang pembelahan sel, saya kira sudah cukup. Tolong kalian pelajari lagi yang ada di buku paket. Setelah itu tunggu nanti ada evaluasi berupa soal yang akan saya kirimkan melalui link. Nanti tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Dan perlu diketahui, nanti soal yang kalian kerjakan itu hanya ada 1 kali mengerjakan. Jadi tolong diperhatikan betul kalau mau menjawab, jawabannya itu sudah benar-benar difikirkan matang-matang. Karena tidak ada kesempatan mengulangi 2 kali mengerjakan. Sekian apa yang Bu Titik kupas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik dari kalian. Kita tunggu materi berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.